dunia terasa goyah. Setelah tahun 2008, pertumbuhan melambat, kesenjangan makin lebar, dan penolakan terhadap globalisasi meningkat. Jadi, kita harus kemana dari sini? Aku akan menyelami buku The Great Economists karya Linda Yue untuk mencari jawaban dari para pemikir ekonomi hebat dan membawanya ke masa kini. Prolog. Klaim Yue sederhana, kalau aku ingin memahami krisis, pertumbuhan lambat, pengangguran, inovasi, hutang. Bab 1, Adam Smith. Tangan tak terlihat bilang pasar itu bekerja lewat harga. Setelah 2008, Inggris dan Amerika Serikat ingin mengubah fokus dari keuangan ke produksi barang. Haruskah pemerintah ikut campur? Smith memperingatkan, campur tangan yang terlalu kuat bisa merusak. Tapi dia mendukung aturan bank, infrastruktur publik, dan pendidikan. Kebebasan pasar melawan ambisi negara untuk membentuknya. Bab 2, David Ricardo. Keunggulan komparatif. Perdagangan itu membantu, bahkan kalau kamu tidak jago di semua hal. Hari ini Amerika Serikat dan Inggris mengalami defisit perdagangan. Apakah ini kelemahan? Ricardo bilang spesialisasi tetap menguntungkan, tapi globalisasi menciptakan pemenang dan pecundang di dalam negeri. Keuntungan bersama melawan ketidaksetaraan individu. Bab 3, Karl Marx. Dia melihat kapitalisme itu tidak stabil dan mengeksploitasi. Sistem hibrida Tiongkok, kekuatan negara dengan alat pasar menguji ramalannya. Pertumbuhan cepat, ketidaksetaraan tinggi, kontrol politik ketat. Kapitalisme yang dipimpin negara, solusi atau kontradiksi. Bab 4, Alfred Marshall. Penawaran dan permintaan menyempurnakan cerita pasar. Tapi ketidaksetaraan melonjak, mirip dengan zaman Gilded Age. Pasar mencari keseimbangan. Distribusi masih bisa gagal bagi masyarakat. Efisiensi melawan keadilan. Bab 5, Irving Fisher. Deflasi utang. Utang besar menyebabkan pengeluaran turun. Harga turun, kemerosotan makin dalam. Setelah 2008, utang besar, inflasi rendah, pertumbuhan lemah. Mirip dekade yang hilang di Jepang. Siklus utang melawan stabilisasi. Bab 6, John Maynard Keynes. Saat pasar macet, pemerintah harus belanja. Penghematan Eropa saat ekonomi lemah, apakah itu memperlambat pemulihan? Belanja publik untuk pertumbuhan melawan disiplin fiskal. Bab 7, Joseph Schumpeter. Destruksi kreatif. Inovasi menghancurkan industri lama untuk membangun yang baru. Tapi produktivitas macet. Bagaimana cara memicu gelombang berikutnya? Stabilitas melawan dinamisme yang mengganggu. Bab 8, Friedrich Hayek. Hati-hati dengan negara yang terlalu aktif. Krisis seringkali berasal dari kebijakan uang yang buruk. Setelah 2008, QE dan suku bunga negatif memperluas kekuatan bank sentral. Pasar bebas melawan perbaikan moneter yang agresif. Break time. Bab 9, John Robinson. Kenapa gaji stagnan? Pasar tenaga kerja tidak sepenuhnya kompetitif. Perusahaan bisa punya kekuatan monopsoni. Produktivitas naik, tapi upah tidak. Bab 10, Milton Friedman. Inflasi itu soal uang. Dia tidak percaya bank sentral yang terlalu aktif. Apakah QE dan suku bunga negatif menciptakan gelembung? Stabilitas harga melawan risiko intervensi. Bab 11, Douglas North. Institusi, aturan hukum, hak milik pengadilan, mendorong kemakmuran. Aturan yang lemah, pertumbuhan yang rapuh. Bab 12, Robert Solow. Pertumbuhan nilai modal, tenaga kerja teknologi. Stagnasi sekuler bertanya, apakah pertumbuhan lambat adalah hal yang baru? Perubahan digital cepat, produktivitas lambat. Epilog. Globalisasi sedang diserang. Brexit, proteksionisme, nasionalisme ekonomi. Namun perdagangan mengangkat miliaran orang dari kemiskinan. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi ketidaksetaraan tanpa merusak globalisasi? Penutup, ini bukan biografi. Ini adalah perdebatan lintas abad, pasar versus negara, kebebasan versus regulasi, pertumbuhan versus keadilan, globalisasi versus nasionalisme. Pesan Yue, tidak ada satupun ekonom yang punya semua jawaban. Bersama-sama, mereka memberi kita alat untuk membaca krisis dan merancang masa depan yang lebih baik.